mulai dan memperkenalkan seorang pria tua bernama Ted. Crawford uniknya, tokoh utama kita kali ini bukan orang biasa. Soalnya sehari-hari dia bekerja sebagai konsultan yang disewa oleh maskapai penerbangan untuk mencari tahu penyebab kecelakaan pesawat. Kemampuannya itu sangat langka, jadi jangan heran jika Chad bergelimangan harta. Kehidupan Teh tak sesempurna yang kita lihat, soalnya istrinya punya hobi selingkuh. Bahkan sore itu terlihat ia sedang menghabiskan waktu bersama pria hidung belang di sebuah hotel bintang 5. Uniknya Ted sudah mengetahui kebusukan mereka. Dan anehnya, bukannya marah, diam-diam ia menyelinap ke kamar mereka untuk memastikan kembali kelakuan istrinya. Setelah puas menghabiskan waktu bersama selingkuhannya, istri Ted yang bernama Jennifer pun pulang ke rumah yang luasnya pakai tanah. Sayangnya, walaupun semua keinginannya telah dipenuhi, ia masih saja bermain api di belakang suaminya. Di sini Ted berpura-pura bodoh, bahkan masih saja coba memperbaiki rumah tangganya dengan menyatakan perasaannya ke Jennifer. Sayangnya ucapan cinta itu selalu saja ditanggapi dengan sinis, seakan-akan ia muak karena punya suami yang sudah memasuki usia lansia. Karena sudah tak tahan lagi dengan sikapnya, Ted pun membongkar semua kebusukannya selama ini dan mengakhiri rumah tangga mereka dengan melepaskan sebuah tembakan. Suara tembakan tadi langsung menarik perhatian para tukang kebun di rumah tersebut. Namun ketika mereka coba mengecek ke dalam, tiba-tiba Ted kembali melepaskan tembakan. Setelah melampiaskan emosinya, Ted bergegas memanipulasi TKP dengan mengganti semua selongsong peluru bekas tembakan tadi, bahkan menyeret tubuh istrinya ke titik tertentu, lalu memusnahkan pakaian yang terkena bubuk mesiu dan mensterilkan tubuhnya menggunakan air panas. Para penjaga kebun tadi segera melaporkan kejadian itu ke polisi. Mereka mengira Tuan Ted sedang disandera oleh perampok. Makanya seorang detektif sekaligus ahli negosiator bernama Rob pun diutus untuk menyelamatkannya. Uniknya Rob adalah selingkuhan Jennifer. Dan sejauh ini, dia sama sekali tidak tahu kalau rumah yang akan dimasuki adalah milik selingkuhannya. Soalnya setiap kali mereka bertemu, Jennifer selalu menyembunyikan identitas aslinya. Ted sama sekali tak memberikan perlawanan, bahkan mempersilahkan sang detektif untuk masuk seorang diri. Tapi tentu saja, karena khawatir ini adalah sebuah jebakan, Rob pun meminta agar Ted mau meletakkan senjata di tangannya. Tawaran itu pun diterima, asalkan Rob juga melakukan hal yang sama. Tell you what I will, if you will, alright? I'm gonna have to ask you to put yours down first then. Apa yang sebenarnya Ted rencanakan? Soalnya bukan hanya menyerahkan diri, ia bahkan tak ragu untuk mengakui perbuatannya tadi. Tentu saja Robson tak kaget. Tapi hal itu tak sebanding ketika ia menyadari kalau istri Ted adalah sosok Jennifer. Nah, ketika perhatian sang detektif sedang teralihkan, diam-diam Ted mengambil kembali senjata di meja. Dan akhirnya ternyata tembakan tadi tak menewaskan Jennifer. Namun tetap saja, luka serius itu membuatnya dalam kondisi koma. Rob terlihat sangat marah, bahkan mewanti-wanti rekannya, supaya nanti diizinkan menginterogasi orang yang telah melukai kekasihnya. Di lain sisi, satu kantor pengacara paling top di negara Amerika, Ted malah tak berhenti tersenyum, seakan-akan sedang merencanakan sesuatu. Film berpindah sejenak, memperkenalkan seorang jaksa muda dan cerdas bernama Willie. Sejauh ini hampir semua kasus berhasil dia menangkan. Jadi jangan heran jika salah satu pengacara top di kantornya
banyak orangnya yang ingin merekrutnya, saking berbakatnya, bosnya sendiri yang bernama Joe sempat mewanti-wanti Willy supaya tak beralih profesi menjadi pengacara. Lagi pula, kemampuannya itu sangat berguna dalam menegakkan keadilan. Sayangnya nasihat tersebut tak bisa mengubah keputusannya. Sebenarnya sore itu, Willy ingin pergi menghadiri acara pesta di tempat kerja barunya. Namun sahabatnya tiba-tiba nelpon dan memintanya menangani kasus percobaan pembunuhan yang Teddy lakukan kemarin. Tadinya tawaran itu sudah ingin dia tolak, mengingat sebentar lagi masa kerjanya akan berakhir. Tapi temannya bersikeras. Lagi pula menurutnya ini kasus gampang banget dimenangkan. Soalnya alat buktinya sudah lengkap. Bahkan si pelaku telah memberikan pengakuan resmi. Sambil mengenakan tuxedo untuk pesta nanti malam, Willy pun menyempatkan diri mampir ke pengadilan untuk menghadiri sidang pembukaan. Uniknya walaupun kaya raya, Ted menolak untuk menyewa jasa pengacara. Bahkan kala itu, ia langsung memecat pengacara yang telah disediakan pemerintah untuknya. Keputusannya ini membuat hakim maupun jaksa sampai keheranan. Can I have a moment with my client? I'm not your client. Trying to keep up with you. Nah, umumnya, ketika seseorang sudah mengakui kejahatannya, mereka tak akan lagi minta supaya kasusnya diselesaikan lewat sistem juri. Anehnya hal itu tak berlaku bagi Ted. Keputusannya ini sempat membuat Willy ingin mundur, karena pastilah sidangnya akan memakan waktu yang lama. Tapi, mengingat semua barang bukti sudah dipegang oleh kepolisian, ia pun merasa tak ada salahnya memenangkan satu kasus lagi, sebelum meninggalkan profesinya sebagai jaksa. Saat akan pergi dari sana, tiba-tiba Willy dihampiri oleh detektif Rob. Kedatangannya tak lain untuk memperingatkannya supaya jangan terlalu meremehkan lawannya kali ini. Namun semua peringatan itu tak dia gubris, mengingat dirinya sudah terlambat menghadiri acara nanti malam. Tak lama setelahnya, peringatan Rob menjadi kenyataan karena tiba-tiba Willy ditelepon oleh rekannya di kepolisian. Detektif yang menangani kasus ini bernama Flores menyampaikan kalau pistol yang selama ini diduga sebagai alat pembunuhan ternyata tak pernah ditembakkan sama sekali. Kondisinya seperti baru dibeli dan memang baru keluar dari toko sebulan yang lalu. Anehnya lagi, semua selongsong peluru yang ditemukan di TKP juga tak sesuai dengan yang Ted beli. Bisa dibilang salah satu alat bukti mereka kini telah cacat dan tak bisa lagi dibawa ke persidangan. Malam itu di tengah pesta, Willy berkenalan dengan calon atasannya yang bernama Nikki. Sejak pandangan pertama, ia langsung menaruh hati padanya. Dan uniknya, jaksa muda ini tak ragu untuk menunjukkan perasaannya di hadapan banyak orang. Keesokan harinya, polisi coba kembali menyisir rumah Ted untuk mencari alat bukti pembunuhan lainnya. Willy maupun detektif Flores yakin si pelaku masih menyembunyikan senjata pembunuhannya di sana. Sayangnya walaupun sudah dibongkar sana-sini, hasilnya tetap nihil. Walaupun berbagai kejanggalan sudah bermunculan, Willy masih saja menganggap remeh kasus ini, karena merasa paling tidak masih ada alat bukti lainnya. Alhasil, siang itu ia lebih memilih menghabiskan waktu bersama Nikki. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, Willy tiba-tiba dapat paket berisikan berkas untuk persidangan besok. Dokumen itu tadinya dia kirimkan ke Ted supaya bisa mempersiapkan pembelaannya saat di hadapan juri nanti. Tapi kocaknya malah dikembalikan dalam kondisi dicoret-coret. Nah, karena penasaran dengan sikapnya, ia pun langsung menemuinya di penjara. Ted terlihat sangat mendominasi pertemuan tersebut. Padahal harusnya sebaliknya. Bahkan ia mulai bercerita soal kehidupan pribadi Willy, yang sedang sibuk merencanakan karirnya sebagai pengacara. Tentu saja Willy sempat terheran-heran bagaimana bisa kakek tua ini mendapatkan info tersebut. Dan ternyata sejak terakhir kali mereka bertemu, diam-diam Ted menyewa jasa investigator swasta
untuk mengulik kehidupannya. Uniknya secara hukum, hal itu sah-sah saja. Ted sangat yakin akan bebas dari segala tuntutan. Oleh karena itu, dibanding lawannya merasakan kekalahan, ia pun menawarkan Willy untuk berpindah haluan dan jadi pengacarnya saja. Tentu, perkataannya itu dianggap seperti mimpi di siang bolong. Lagi pula walaupun senjata pembunuhannya belum ditemukan. Paling tidak, polisi masih mengantongi surat pengakuan resminya kemarin. Sebelum berpisah, Ted bercerita kalau ayahnya adalah seorang peternak ayam. Setiap malam, mereka biasa menghabiskan waktu memisahkan telur-telur yang cacat hingga layak dijual. Uniknya, Ted selalu berhasil menemukan kekurangan dari setiap telur di hadapannya. Kemampuan itulah yang membuatnya dipercaya. Menyelidiki kasus-kasus kecelakaan pesawat, pokoknya ia selalu berhasil menemukan celah dari setiap musuhnya. Dan menurutnya, kelemahan Willy adalah sifatnya yang selalu ingin menang. Keesokan harinya, persidangan pun digelar. Willy mulai menghadirkan para saksi. Dimulai dari tukang kebun yang Ted pekerjakan di rumahnya. Ia perlahan menggiring opini untuk meyakinkan para juri bahwa saat percobaan pembunuhan terjadi, satu-satunya orang yang berada di samping Jennifer adalah suaminya sendiri. Uniknya, Ted menanggapi tuduhan itu dengan sangat santai. Bahkan hakim sempat terheran-heran melihat sikapnya, yang sejak tadi cuma sibuk menggambar. Karena senjata pembunuhannya belum juga ditemukan, Willy berusaha menggiring para saksi selanjutnya agar memberikan pernyataan yang sama seperti tukang kebun tadi. Dan begitu semua juri mulai berpihak padanya, ia pun memanggil detektif Rob sebagai saksi penutup. Soalnya dialah yang mendengarkan pengakuan Ted kemarin. Nah, inilah momen yang si kakek jenius tunggu-tunggu. Tiba-tiba ia melayangkan instruksi dan menyatakan bahwa berdasarkan hukum, kesaksian Rob tak bisa diterima di persidangan. Soalnya berstatus sebagai selingkuhan si korban, sehingga penilaiannya dianggap tidak objektif. Semua orang sontak kaget, termasuk Rob. Dia tak menyangka jika Ted sudah mengetahui rahasianya. Willy merasa dipermainkan. Namun Ted bilang itu bukan salahnya. Sebagai jaksa, harusnya dialah yang bertugas untuk memastikan kredibilitas setiap saksi yang dibawa ke persidangan. Situasi semakin memanas. Ketika Ted mengaku, Rob memaksanya menandatangani surat pengakuan kemarin. Tidak dipungkiri, dia memang hadir dalam proses interogasi. Dan secara hukum, ini adalah pelanggaran berat. Harusnya polisi yang menjalin kasih dengan korban tidak boleh menangani kasusnya. Saat itu juga, hakim langsung membatalkan alat bukti tersebut. Dan jika polisi tak berhasil menemukan alat bukti baru, maka Ted dapat dinyatakan bebas dari segala tuntutan. Insiden tadi benar-benar memalukan. Bagaimana mungkin seorang jaksa yang hampir tak pernah kalah di persidangan tiba-tiba dipermalukan oleh seseorang yang bahkan tak punya pengalaman di bidang hukum? Itulah alasan mengapa atasannya sangat marah, bahkan menuduh Willy sembrono. Akibat terlalu sibuk merencanakan perpindahan karirnya, sehingga Joe pun memutuskan mengeluarkannya dari kasus ini. Nah, masalahnya insiden tadi ternyata juga sudah sampai ke telinga pimpinan di kantor barunya. Hampir saja tawaran kerja itu mereka urungkan. Untungnya Nicky pasang badan dan bersikeras untuk merekrutnya. Tapi sebagai gantinya, Willy tak boleh lagi menangani kasus tersebut. Sebenarnya alasan utama mengapa Nicky rela berkorban tak lain karena diam-diam menaruh hati padanya. Bahkan malam itu, keduanya sempat bobok bareng. Sepulangnya ke rumah, Willy tiba-tiba menerima paket misterius. Yang begitu dibuka, isinya ternyata cangkang telur. Saat itu juga dia langsung menyadari dari mana paket itu berasal. Keesokan paginya, ia pun langsung menghadap atasannya
dan memohon supaya kembali ditugaskan untuk menangani kasus, Ted dia bahkan rela merendahkan diri dan mengakui kalau dirinya sempat ceroboh. Namun Joe coba memperingatkan konsekuensi dari keputusannya. Seandainya dia kalah sekali lagi, maka reputasinya akan hancur berantakan. Perkataan Joe perlahan jadi kenyataan. Karena setelah menggeledah untuk kedua kalinya, polisi belum juga berhasil menemukan pistol yang Ted gunakan. Kemarin Willie yang keras kepala, bersikeras supaya polisi kembali menyisir rumah tersebut. Karena infonya, setelah melepaskan tembakan, tak meninggalkan kediamannya sama sekali. Di lain sisi, akibat aibnya terbongkar. Rumah tangga maupun karir langsung hancur berantakan. Ya ternyata, selama ini dia juga sudah berkeluarga, bahkan punya anak. Willie mendatanginya tak lain untuk menanyakan, bagaimana mungkin kau tak menyadari kalau Ted adalah suami dari selingkuhanmu? Dan akhirnya, Rob pun mulai bercerita kalau setiap minggu, dia dan Jennifer sepakat untuk bertemu di tempat dan waktu yang sama. Masing-masing dari mereka tak boleh mengatakan nama aslinya. Namun siapa yang menyangka, peraturan bodoh itu berhasil diketahui oleh Ted dan dimanfaatkan dalam persidangan kemarin. Dari sana Willie coba mampir ke hotel yang biasa Jennifer dan Rob gunakan sebagai tempat selingkuh. Setelah melihat secara seksama, ia berhasil menyadari kalau di sana terdapat sebuah CCTV. Ia pun segera meminta rekamannya. Siapa tahu bisa jadi petunjuk baru. Siang itu Willie juga coba mampir ke kantor Ted. Niatnya sih sekedar ngecek-ngecek biasa. Tapi tiba-tiba telepon berdering. Dan ternyata Ted seakan-akan bisa membaca langkah lawannya. Willie sampai kebingungan. Jelas sekali, jika semua ini sudah direncanakan sejak awal, rasa frustasi itu semakin memuncak ketika polisi kembali mencoba menggeledah kediaman Ted, tapi tak kunjung berhasil menemukan senjata pembunuhannya. Saking putus asanya, Willie sampai ke rumah sakit. Berharap Jennifer bangun dari koma. Rasa optimis itu muncul karena kelopak mata maupun jarinya tak berhenti bergerak. Namun dokter yang berjaga di sana menyampaikan jika itu terjadi akibat fungsi otaknya yang sudah rusak. Sebenarnya tak ada lagi harapan baginya untuk sembuh. Sekalipun berhasil sadar, dapat dipastikan Jennifer akan kehilangan ingatannya. Keesokan harinya, Willie menghadiri acara Thanksgiving di kediaman Nikki. Di tengah kebahagiaan, salah satu saudaranya ada yang nyeletuk soal insiden di persidangan kemarin. Dan karena merasa diremehkan, Willie langsung memberikan pembelaan dengan mengatakan kalau kasus itu akan kembali dia menangkan. Masalahnya hal ini tidak sejalan dengan janjinya kemarin. Pantas saja jika Nikki langsung mengamuk. Semua orang tahu kok kalau kasus ini adalah jebakan. Itulah alasan mengapa Nikki mau wanti-wanti supaya Willie menurunkan egonya. Karena jika tidak, karirnya akan tamat. Tapi ya percuma menasehati orang yang keras kepala singkat. Cerita sesampainya di rumah, Willie tiba-tiba dihampiri oleh detektif Rob. Kedatangannya ke sana tak lain untuk menawarkan sebuah solusi. Di mana, dibanding capek-capek cari senjata pembunuhan kemarin, bagaimana jika mereka manipulasi saja alat buktinya? Lagi pula semua orang tahu kok jika Ted memang bersalah. What else you got, Willie? Anyway, rekaman CCTV di penginapan kemarin akhirnya berhasil Willie dapatkan. Sayangnya hal itu tidak cukup untuk jadi alat bukti. Apa yang Ted lakukan di sana sah-sah saja di hadapan hukum. Detektif Flores sempat mengatakan ini adalah bukti yang valid. Karena setelah melihat istrinya selingkuh, mungkin saja Ted tersulut emosi hingga melepaskan tembakan. Namun, Willie menganggap rekaman ini tak menunjukkan adanya konflik. Sehingga percuma jika ditunjukkan ke hadapan hakim.
Malam itu ketika Willy sudah hampir putus asa, tiba-tiba Rob nelpon dan menyampaikan kalau diam-diam dia sudah menaruh alat bukti palsu kemarin di halaman rumah Ted jika memang ingin memenangkan kasus ini. Willy cukup berpura-pura menemukannya. Jujur saja tawaran tersebut cukup menggiurkan. Apalagi sidang akan dilaksanakan esok hari. Sebelum berangkat ke pengadilan, Willy memanggil sekretarisnya ke ruangan. Jika memang tak ada lagi cara untuk memenangkan persidangan, nanti dia berencana untuk menggunakan alat bukti palsu tersebut. Pokoknya begitu teleponnya berdering, Mona harus segera masuk ke ruang sidang dan berpura-pura kalau polisi baru saja menemukan senjata pembunuhannya. Para wartawan sudah tak sabar menantikan bagaimana kelangsungan dari kasus ini. Karir Willy benar-benar dipertaruhkan kacaunya. Begitu persidangan dimulai, tiba-tiba Ted mengajukan instruksi. Seminggu terakhir, ternyata dia sudah menyelidiki berbagai pasal. Dan secara hukum, harusnya jaksa tak boleh menahannya lebih lama lagi, kecuali mereka berhasil menemukan alat bukti baru. Willy kehabisan kata-kata, sampai minta waktu agar dibiarkan mengecek ponselnya. Tak ada lagi cara untuk memenangkan kasus ini, kecuali dengan berpura-pura berhasil menemukan senjata pembunuhannya. Alhasil, Willy adalah sosok yang idealis. Walaupun jelas-jelas telah dijebak, dia tetap tak berani bermain kotor. Alhasil hakim langsung membubarkan kasus tersebut. Ted dinyatakan bebas, dan putusan itu punya dampak besar bagi banyak orang. Salah satunya adalah Rob. Makanya tak lama setelah persidangan berakhir, terdengar suara tembakan. Dan ternyata Rob sepertinya tak tahan lagi menahan malu. Setelah pengadilan menyatakan Ted tak bersalah, alhasil ia pun mengakhiri hidupnya sendiri. Melihat hal itu, Ted hanya tersenyum lebar, merasa puas karena tujuannya sudah tercapai. Oh iya, setelah dinyatakan bebas, polisi juga langsung mengembalikan senjata yang disita. Kemarin entah kenapa, tapi Willy sepertinya masih berharap Jennifer bangun dari koma. Makanya malam itu dia menghabiskan waktunya di rumah sakit. Namun keesokan paginya, tiba-tiba Ted datang berkunjung. Uniknya sebelum keduanya berpisah, ia menyampaikan sebuah pesan tersirat yang menandakan kalau sebentar lagi, Jennifer juga akan mati di tangannya. Satu-satunya alasan mengapa, tak lain karena bantuan mesin yang menempel di tubuhnya. Dokter sudah lepas tangan, sehingga pihak keluarga diizinkan untuk menentukan apakah masih ingin mempertahankannya atau tidak. Willy coba mencari cara supaya tetap mengambil keputusan tersebut. Ia bahkan coba minta tolong ke Nikki supaya mau membantunya. Namun ceritanya itu terdengar tak masuk akal. Orang-orang bahkan beranggapan dia sedang depresi karena tak bisa menerima kekalahan. Willy juga coba minta tolong ke atasannya. Namun Joe malah menginfokan kalau pagi ini Ted baru saja melayangkan gugatan padanya. Intinya Willy dianggap gila dan coba menyakitinya saat bertemu tadi di rumah sakit. Sehingga mulai saat itu juga dia tak boleh lagi menemui Ted tanpa persetujuan pengadilan. Walaupun sudah ditolak sana-sini, Willy masih belum menyerah. Kali ini dia coba mendatangi ayah Nikki, yang kebetulan adalah seorang hakim. Ada meminta supaya diberikan kuasa untuk menunda keputusan Ted. Sayangnya semua sudah terlambat, karena setibanya di rumah sakit, dokter sudah mulai mencabut alat medis yang terdapat di tubuh Jennifer.
Beberapa hari kemudian, Joe menyambangi kediaman Willy dan mengajaknya supaya mau kembali bekerja di kejaksaan. Ia insiden kemarin menghancurkan reputasinya. Dibanding menanggung malu, ia lebih memilih untuk pensiun dini. Sebagai atasan, Joe hanya bisa menasehatinya supaya jangan terlalu berlarut dalam kesedihan. Sampai saat ini, Willy masih saja memandangi rekaman CCTV kemarin. Penasaran apa sebenarnya tujuan Ted datang ke hotel tersebut? Jika memang sudah tahu istrinya selingkuh, untuk apa dia menyelinap masuk ke kamarnya? Singkat cerita, malam itu ketika Willy menghabiskan waktu bersama detektif Flores, terjadi sebuah insiden yang secara tidak sengaja membuatnya berhasil menyadari di manakah selama ini senjata pembunuhan itu disimpan. Turn off the lights when you're done, ya. Cheers. Dan tiba-tiba nelpon dan mengabarkan kalau dirinya akan berlibur ke luar negeri. Nah, sebelum berangkat, dia ingin memberikan Willy sebuah hadiah perpisahan. Namun sepanjang nelpon, Willy terlihat sibuk membuka berkas-berkas hasil persidangan kemarin untuk memastikan teorinya. Malam itu juga, Willy mampir ke kediaman Ted untuk mengambil hadiah yang dijanjikan. Berhubung si tuan rumah masih sibuk berkemas, ia pun dipersilahkan menunggu di ruang tengah, sekaligus supaya bisa melihat hadiah yang dimaksud. Namun bukannya duduk tenang, Willy malah membuka laci dan mengambil senjata yang kemarin sempat diduga sebagai alat bukti pembunuhan. Willy pun mulai menjelaskan temannya tadi. Jadi ketika HP-nya bertukar dengan detektif Flores, dia menyadari kalau kemungkinan situasi yang sama juga terjadi pada senjata yang Ted gunakan. Dalam pembunuhan ini, sejak awal dia mampir ke hotel. Bukan untuk memastikan perselingkuhan istrinya, tapi untuk menukarkan senjatanya dengan milik Rob. Kebetulan jenisnya sama persis. Uniknya setelah pistol itu dia pakai, Ted menukarnya kembali ketika Rob sedang sibuk mengecek kondisi Jennifer yang terbaring di atas lantai. Pantas saja jika pelurunya tak sesuai dengan yang berada di rumah tersebut. Trik sederhana itu berhasil menipu polisi. Willy sangat menyayangkan karena baru menyadarinya sekarang. Soalnya secara hukum, seseorang tidak bisa didakwa 2 kali dengan pasal yang sama. Uniknya lagi, walaupun sudah berhasil menemukan alat bukti pembunuhannya, sistem banding tak berlaku bagi kasus ini. Karena sejak awal, Ted memilih bersidang tanpa didampingi oleh pengacara. Makanya putusannya dianggap bersifat final. Karena merasa sudah di atas angin, tak ragu lagi untuk mengakui perbuatannya. Namun inilah momen yang Willy tunggu-tunggu. Karena ternyata masih ada cara untuk menyeretnya ke pengadilan. Sejauh ini, Ted hanya didakwa dengan pasal percobaan pembunuhan. Soalnya kala itu korbannya memang belum mati. Nah, berhubung Jennifer sudah meninggal akibat persetujuannya, kini dia bisa didakwa dengan pasal pembunuhan. Siapa yang menyangka, sejak awal Willy datang ke sana bersama kepolisian. Alhasil Ted langsung ditahan saat itu juga. Dan kacaunya lagi, kali ini alat bukti pembunuhannya sudah berhasil. Mereka kantongi. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian persidangan pun digelar. Tentu saja tetap bisa lagi berlagak jagoan. Bahkan kali ini, dia harus menyewa belasan pengacara untuk membelanya. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai berjumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.